Inilah deretan kandidat calon menteri pada Kabinet Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dari deretan banyaknya kandidat menteri yang dipanggil Prabowo pada Senin siang, ada juga wajah yang tak asing lagi seperti Muhaimin Iskandar dan Yusril Iza Mahendra yang diberi kepercayaan untuk mengisi kursi menteri tersebut. Ya, hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Selain itu, Prabowo juga banyak memecah kementerian menjadi beberapa bagian, sehingga dapat lebih memfokuskan kinerja dari kementerian tersebut, seperti yang diberikan kepada Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, yang diberi amanah untuk mengisi kursi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sebelumnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya? saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Itu yang Sama dengan itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra juga mendapatkan amanah untuk menjadi Menko Hukum HAM, yang mana nantinya kementerian ini akan fokus pada bidang hukum dan HAM yang mempunyai cakupan lebih besar. Pak Prabowo, jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK
adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya, Menteri Hukum dan HAM berarti apa? bukan Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, Ada dua. ada KIS. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini nggak lagi mendiskusikan masalah itu. Kalau dari pandangan Pangandaran memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Diketahui era kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto memang ada penambahan jumlah kementerian yang diprediksi hingga berjumlah 46 kementerian. Kementerian baru ini ada yang menangani bidang baru maupun terpecah untuk lebih fokus dalam bidang tertentu. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV memberitakan.